Pemirsa, seekor ular sanca kembang ukuran besar ditemukan warga di sungai dekat pemukiman penduduk di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Penangkapan berjalan heboh, satwa langka berontak dan 2 orang terkena gigitan. Warga beramai-ramai menangkap ular sanca kembang di Sungai Krampayangan dekat rumah susun, tepatnya di Kelurahan Tembok Rejo di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Namun saat ditangkap, ular melawan dan menggigit 2 warga. Menurut warga, keberadaan ular sudah diketahui sejak sepekan terakhir. Namun sering menghilang dan tidak ada warga yang berani menangkapnya. Tadi ada ular. Akhirnya kumpul. Banyak orang yang ingin pegang ya. Terutama ponanku Yunus ini yang kena gigit tadi. Sama itu. Mas tuh yang enak. Ya sementara ini dirawat Mas, kalau ada yang mau beli ya silakan dibeli. Dipelihara ya? Dipelihara dulu berarti Pak? Dipelihara dulu. Ular piton sepanjang 4 meter ini sekarang dipelihara warga agar tidak membahayakan lagi. Namun jika tidak ada orang yang berminat, warga akan menjualnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ulat bulu menyerang pemukiman warga di Desa Ploso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sejumlah warga terserang gatal-gatal akibat terkena ulat bulu. Warga Desa Ploso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah resah akibat didatangi ribuan ulat bulu. Ulat-ulat bulu ini muncul di rumah mereka dan merambat di lantai, dinding, atap, hingga masuk ke kamar serta dapur. Sejumlah warga pun mengaku terserang penyakit gatal-gatal. Kalau masuk rumah, masuk warung itu sudah, ini ularnya banyak sekali Om. Sudah berapa itu Mas? Sudah 2 hari Om. Geli sih, jijik enggak Om, terus gatal-gatal lah. Ulat bulu ini berasal dari sebuah lahan kosong dan selalu terjadi setiap tahun. Warga berharap petugas datang untuk membasmi ulat-ulat ini. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akhirnya melarang mudik Lebaran tahun ini. Keputusan pelarangan mudik mempertimbangkan resiko penularan COVID-19. Untuk mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19, pemerintah akhirnya resmi melarang kegiatan mudik tahun 2021. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi setelah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Larangan mudik akan dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun pemerintah tetap mengadakan cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengan DPR memperbolehkan mudik pada tahun ini. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Namun keputusan tersebut belum terencana dengan matang, mengingat tahun ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sopir bus di Terminal Pulau Gebang kecewa dengan keputusan pemerintah melarang mudik. Sementara sebagian warga Jakarta mendukung keputusan pemerintah.
Hingga saat ini belum ada pemesan maupun pembatalan tiket untuk periode bulan Mei mendatang di Terminal Bus Pulau Gebang. Hal ini disinyalir sebagai dampak larangan pemerintah terhadap pelaksanaan mudik. Sopir bus kecewa dan berharap kelonggaran dari pemerintah. Saya berharap pemerintah mengasih kelonggaran. Ya, yang penting kita ikuti protokol kesehatan aja. Itu aja. Saya berharap penumpang ya ke sini. Yang pertama, mudik itu kan sesuatu yang budaya yang sudah turun-temurun ya. Namun itu kan dilaksanakan atau kita laksanakan pada waktu kondisi normal. Sekarang kondisinya kan nggak normal, pandemi. Saya pikir keputusan pemerintah untuk melarang untuk mudik itu harus diikuti oleh seluruh segenap masyarakat. Karena pada prinsipnya kan untuk melindungi masyarakat. Sedih sih nggak bisa mudik. Tapi karena pemerintah ngelarang, mau nggak mau ditahan dulu sampai pandemi ini berakhir. Pemirsa, seorang tukang las di Asahan, Sumatera Utara merakit sebuah helikopter rancangannya sendiri. Meski dengan menggunakan mesin sepeda motor, namun pria tersebut optimis helikopter buatannya bisa terbang. Muhammad Irwan Piliang, 56 tahun, warga Jalan Akasia Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, tengah sibuk membuat helikopter rancangannya sendiri. Bahan pembuatan helikopter ini diambil dari bahan-bahan bekas. Demi cita-citanya ini, Piliang rela mencopot mesin motor kesayangannya untuk dijadikan mesin helikopter. Selain mengorbankan motornya, Piliang mengaku sudah menghabiskan dana 7 juta rupiah demi helikopter impiannya ini. Piliang sendiri yang merancang bentuk helikopternya. Jika sudah jadi, Piliang akan menguji coba helikopter di lapangan hoki Kisaran. Ia pun optimistis helikopternya nanti bisa terbang sesuai rencana. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Muhammad Irwan Piliang, perakit helikopter. Selamat sore Pak Irwan. Ya, selamat sore. Pak Irwan, bisa diceritakan dari mana mendapatkan ide awal untuk merakit helikopter ini, Pak? Oh ya, saya sudah lama memang dari lajang saya memang udah kepingin saya merakit helikopter. Karena saya lihat di YouTube ini, saya iri melihat orang sudah menaik-naiki helikopter buatannya sendiri. Jadi ya zaman dahulu kan payah kita keluarkan aspirasi kita sendiri untuk membuat helikopter. Jadi nggak bisa zaman dulu. Jadi apa yang kita inginkan nggak bisa kita impikan. Jadi selama Pak Jokowi kita ini mungkin ya kita bisa mengeluarkan unek-unek yang di dalam pikiran kita. Baik, berarti cita-cita dari masih muda ya Pak ya. Ini sudah merakitnya berapa lama Pak? Oh ya, saya kira-kira 1 bulan 10 hari lah udah saya rakit heli kita ini. Baik, dapat rancangannya tadi dari visual yang kami dapat Pak, Bapak menggambar rancangan helikopternya sendiri. Itu dapat dari mana Pak? Ya, saya asal lihat itu helikopter mendarat di lapangan hoki. Saya lihat kan cemana caranya, bentuknya kayak mana, cemana dia cara naiknya, cemana baling-baling itu saya lihat semua. Itulah maka saya buat seperti ini. Lihat dari mana Pak? Apakah belajarnya tadi Bapak katakan dari YouTube atau menempuh pendidikan seperti apa Pak? Oh, saya nggak ada. Saya melihat YouTube itu karena helikopter itu sudah ada yang saya lihat yang naik gitu. Naik helikopter. Jadi saya merasa iri lah begitu. Saya akan bisa seperti orang itu gitu. Baik, Pak Irwan, yakin Pak, ini helikopter rakitan Bapak ini bisa terbang Pak? Insya Allah. Besok saya jam 10 pagi saya akan tes di lapangan hoki Kisaran. Oh, mau uji coba ya Pak ya? Iya. Baik. Ini, ya. Baik, Pak, dalam proses pengerjaannya ini Anda kerjakan sendiri atau dibantu dengan yang lain Pak? Kalau untuk kerja saya sendiri.
Tapi kalau dana kawan kita ada yang kasih. Oh, oke Pak. Ini dibuat dari apa saja nih Pak, helikopter rakitan Bapak? Kalau mesinnya kan dari motor Bapak ya, katanya dibongkar ya Pak ya? Iya. Yang lainnya apa lagi Pak bahan-bahannya? Ya dari besi-besi olo inilah, besi-besi kereta. Ya dari apa tuh namanya, piringan kereta di atas. Karena saya nggak punya besi tebal, ternyata saya lihat di bengkel ada piringan tebal, besi tebal itu saya beli, gitu. Di Botot ada juga saya beli besi-besi bekas. Baik, Pak Irwan ini kesehariannya sebagai tukang las ya Pak ya? Semberautan Bu, semberautan Mbak. Ini mengerti mesin pertama kali dari mana Pak? Sejak kapan? Oh, saya dari lajangnya memang mekanik mesin. Lajang saya mekanik mesin. Sesudah agak berumur ini saya jongkok-jongkok agak susah, jadi kembali ke bengkel lah. Mekanik dulu saya tahun 80-an. Baik, Pak Irwan sudah habis dana berapa Pak? 7 juta lah. 7 juta biaya pembubutan, beli gigi gerdang mobil, sekitar 7 juta lah. Berapa lama Pak proses pengerjaan helikopternya Pak? Ini udah 1 bulan 10 hari lah. 1 bulan 10 hari itu aja saya kerjakan. Selama prosesnya ada kesulitan nggak Pak yang dihadapi? Ya kesulitannya itu ya ada, sedikit banyaknya ada. Cuman saya rombak sedikit, Ini nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti ini. Banyak alternatif jalan lain. Baik, terima kasih Pak Irwan. Semoga uji cobanya nanti hari Senin berhasil ya Pak Irwan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, keinginan terbang dengan karya sendiri tidak hanya menjadi impian Irwan Piliang seorang. Sebelumnya Hairul yang berprofesi sebagai monitor di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil menerbangkan pesawat yang dirakit dari mesin sepeda motor dan barang bekas. Atas prestasinya tersebut, Hairul diundang Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyu Sutisna ke Jakarta. Inilah detik-detik saat pesawat jenis ultralight yang dirakit Hairul lepas landas dan mengudara di pantai Ujung Tape, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Meski terbang tidak terlalu tinggi, penerbangan perdana pesawat ini menjadi perbincangan masyarakat. Hairul, pria 34 tahun asal Kabupaten Pinrang yang merakit pesawat ini, mengaku menggunakan barang bekas seperti roda dari gerobak pasir, sayap dari parasut bekas, dan mesin pesawat menggunakan mesin sepeda motor. Pesawat milik Hairul ini dirakit selama 3 bulan dengan biaya 35 juta rupiah. 5 kali diuji coba dan gagal, pesawat ini akhirnya mengudara, yang membuat obsesi masa kecil Hairul yang belum pernah naik pesawat menjadi kenyataan. Prestasinya merakit dan menerbangkan pesawat jenis ultralight membuat Hairul diundang TNI Angkatan Udara untuk bertemu Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Yuyu Sutisna di Jakarta. Selain bertemu dengan Marsikal Yuyu, Hairul juga diberi pengetahuan mengenai penerbangan dan perakitan pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan hamil di Ciracas, Jakarta Timur terkena peluru nyasar. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.